Di financial planning itu mengajarkan bahwa kalau kita punya uang 10 juta gitu dari pendapatan kita gitu, bolehnya menghabiskan hanya tuh 50% untuk biaya hidup kita aja. Biaya hidup tuh makan, transportasi dan segala macam. Nah 30%-nya tuh mungkin bisa kita sisihin tuh untuk kita beli skincare misalnya gitu. Dan jangan lupa, nah 20%-nya lagi tuh kita beliin tuh untuk mikirin masa depan kita gitu kan, investasi. Nah, Om Vicky, ngopi yuk. Lagi pengen ngomongin emas nih. Rame dibicarain. Om Vicky. Om Vicky. Loh, kok nggak keluar? Om Vicky. Lah. Suara apa nih? Halo pemirsa SWA, kita berjumpa lagi di Ngopi, ngobrolin investasi, salah satu program dari redaksi SWA yang kita membahas tentang seputar investasi dan perencanaan keuangan. Ngopi ini selalu menyajikan tema-tema yang aktual dan ditemani oleh narsum. Nah, narasumber hari ini orangnya tampan, glowing, dan juga jago merencanakan keuangan karena dia punya sertifikasi perencanaan keuangan. Nah, saya perkenalkan namanya Mas Rizky Marman Saputra. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin investasi. Mas Rizky ini adalah perencana keuangan dan akan membantu saya untuk mengobrolin tentang investasi di saham, emas, dan mengelola keuangan ya. Membantu itu maksudnya menjabarkan kiat-kiatnya. Nah, tanpa panjang-panjang, saya langsung aja bertanya ke Mas Rizky. Mas Rizky, kok bisa disebut perencana keuangan? Emang gimana nih? Oh iya. Oke. Makasih Mas Rizky. Pertama, thank you banget udah kami kesini ya untuk pemirsa SWA. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Jadi perencana keuangan itu, Mas Vicky, adalah satu profesi yang mungkin orang Indonesia belum begitu ini ya familiar. Beda dengan negara-negara yang sudah maju duluan, mungkin di Amerika Serikat, di Eropa. Jadi buat seorang perencana keuangan itu memang sudah ada dari sejak lama, apalagi negara-negara maju gitu. Nah, mulai masuk ke Indonesia sebagai perencana keuangan, tentunya dia ini profesinya nih dia tuh bantu seseorang tuh untuk bisa mewujudkan goals-nya nih, cita-citanya. Jadi selama ini memang kalau kita lihat perencana keuangan adalah salah satu ilmu yang nggak pernah diajarin di bangku sekolah atau kuliah gitu. Padahal kita lihat bahwa sebenarnya segala urusannya kehidupan tuh kayaknya berhubungan dengan uang gitu kan. Nah, ini gimana sih kita ngelolanya, gimana sih kita bisa mencapai tujuan kita, terus gimana sih kita bisa dapetin hidup yang enak dengan pendapatan kita saat ini gitu. Nah, ini kita bantulah, kita advice klien atau nasabah kita untuk bisa mencapai goals-nya. Oke. Sebelum mencapai goals kan para investor ya, khususnya pemirsa SWA dari generasi X dan milenial itu lagi demen-demennya nih beli emas, tapi juga saham dan instrumen lainnya gitu ya. Tapi sebelum sampai ke situ kita kan mengalami semacam kayak ketegangan ya, dak-dikduk ya, karena ada perang dagang dan sebagainya. Mas Rizky bisa ceritakan nggak kenapa gitu perang dagang dampaknya ke emas, ke saham di Indonesia gitu? Oke, memang perang dagang ini memang sangat berkorelasi banget sama masyarakat kita ya, Mas Vicky, karena kan kalau kita ketahui bahwa dunia ini memang ada beberapa kekuatan negara yang kuat gitu ya. Let's say kita sebut dulu sebelum perang dagang Amerika dengan Cina, kita ketahui bahwa memang Amerika kuat gitu ya. After Perang Dunia Pertama dia menguasai ekonomi, pertahanan, militer dan sebagainya. Walaupun sebelumnya ada Inggris nih yang menguasai ekonomi karena dia maju di revolusi industrinya gitu. Terus masuk ke era 2000-an gitu ya, ke abad 20 gitu ya.
Nah, dominasi Amerika mulai disetarakan dengan kehadiran Cina. Nah, Cina ini mereka berinvestasi di berbagai macam industri dan segala macam gitu ya. Dan automatically ini sangat berpengaruh dengan negara-negara berkembang kayak Indonesia, misalnya karena masyarakatnya, kalau kita ketahui kan negara kita bukan negara yang mandiri untuk bisa menciptakan seluruh barang yang bisa dikonsumsi. Gitu kan. Kita butuh kehadiran negara-negara lain yang bisa mengisi impor kita. Gitu kan. Nah, ini otomatis berkorelasi. Nah, dampak dari perang dagang sendiri tentunya kalau US dan China memberikan tarif yang besar gitu kan, tentunya sangat berpengaruh banget tadi impor ke Indonesia gitu. Mungkin harga-harga semakin naik atau barang-barang yang hilang karena ada tax yang cukup tinggi gitu kan Mas Vicky ya. Kok perang dagang itu bisa bikin emas naik, terus saham-saham blue chip di Indonesia turun ya, Mas? Kenapa ya? Oke, nah kalau kita balik lagi kita bicarakan tentang emas gitu ya. Emas ini adalah salah satu instrumen yang kita sebut sebagai safe haven, di mana safe haven itu secara psikologikal investor atau orang gitu ya. Kalau mereka melihat instrumen investasinya ada gitu ya, mereka cenderungan tuh lebih nyaman gitu ya. Mungkin berbeda dengan instrumen lainnya gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa juga emas ini naik karena ada beberapa sentimen negatif terhadap misalnya pasar saham gitu. Nah, automatically emas mereka saling berkorelasi. Biasanya emas naik, biasanya saham pasar saham turun gitu, Mas Vicky. Nah, sebaliknya juga begitu kan. Mereka punya korelasi yang timbal balik lah ya biasanya. Nah, kan pemirsa SUA ini pengen ya beli emas ya, tapi harga lagi tinggi, akhirnya yang mau beli juga banyak ya. Akhirnya pada kalau kita lihat di medsos, di berita, pada berbondong-bondong ya, sebelum buka aja udah ngantri kayak war ticket nih beli emas nih. Bener ya? Kenapa itu bisa terjadi ya Mas Rizky? Nah, inilah dampak tadi ya, karena mungkin salah satu instrumen tadi, biasanya kita sebut pasar saham, kan kita lihat bahwa ketika ada perang dagang ini impact-nya kan banyak ya Mas Vicky ya. Tadi karena daya konsumsi turun, terus orang berinvestasi di Indonesia mulai turun, itu impact-nya juga banyak tuh. Banyak lagi pengangguran, daya beli nggak ada gitu kan. Nah, orang juga mulai sentimen juga negatif terhadap pasar saham gitu. Nah, automatically dan mereka pasar saham mengalami penurunan gitu kan, bearish, let's say kita sebut. Nah, automatically dengan situasi tersebut masyarakat lebih ingin menaruh portofolionya di emas gitu. Nah, balik lagi kenapa harganya tinggi, karena supply and demand aja biasanya kan. Karena supply-nya mungkin sedikit tapi demand-nya orang berbondong-bondong untuk beli emas tersebut gitu, karena kepercayaan di sektor instrumen-instrumen lain berkurang gitu, Mas Vicky. Sedangkan di sisi lain saham khususnya yang di indeks LQ45 ya, dari awal tahun sampai akhir April tahun ini itu mayoritas banyak yang merah, hanya sebagian kecil yang tetap memberikan imbal hasil ya kalau dari data Bursa Efek Indonesia dan pernah kita sampaikan di SUA online. Nah, salah satunya adalah saham Antam nih Mas Rizky yang itu. Tapi kita nggak bicara itu, kita bicara tentang bagaimana sih masyarakat harus mengolah keuangan pribadinya di antara dua pilihan, saham dan emas gitu. Bisa nggak Mas Rizky sampaikan di aspek perencanaan keuangan? Nah, balik lagi Mas Vicky, jadi financial planning itu mengajarkan kita tentang mengelola dan merencanakan gitu untuk mencapai goals kita tadi gitu kan. Nah, hal yang harus kita pelajari adalah yang paling fundamental nih dalam perencanaan keuangan, yaitu segitiga piramida financial planning gitu. Nah, emas ini adalah kategori instrumen yang mungkin risikonya rendah. Balik tuh tadi kalau kita lihat perang dagang dan segala macam, ini kan pasti otomatis orang pengen beli investasi yang risikonya rendah gitu. Nah, di dalam financial planning di piramida tersebut diajarkan kan orang itu harus mempunyai pertama dana darurat dulu pertama, kedua mereka cukupi, terus mereka punya insurance, terus kemudian mereka boleh berinvestasi ya kan. Kemudian baru kita bicarain tentang dana pensiun. Nah, hal-hal tersebut berarti kan investasi ini
adalah hal yang dicukupi setelah orang punya insurance dan punya dana darurat nih. Nah, bicara lagi tadi korelasinya dengan ini ya, dengan emas gitu ya. Nah, saat momen seperti ini, Mas Vicky, perang dagang segala macam, ketidakpastian global dan segala macam, memang kalau kita punya portofolio aset gitu, kita harus segera menginikannya, apa namanya, mendiversifikasi aset kita gitu. Jangan ada kan tipikal orang yang let's say dia menabung saham gitu, dia beli invest saham, mau naik mau turun dia terus beli saham. Tapi ada orang yang dia selalu mengevaluasi tuh portofolio yang saat ini, baiknya dibelikan ke saham sedikit atau obligasi atau emas gitu. Nah, kondisi seperti ini mungkin lebih baik gitu ya Mas Vicky ya, saat ini mungkin memang harus mengevaluasi tuh portofolionya gitu ya. Kalau lebih settle di saat ini, kita lihat di emas gitu ya, ya lebih baik portofolionya disesuaikan, mungkin emas 60%, sahamnya dikurangi, terus beli obligasi 20% lagi sampai 100%. Nah, itu hal-hal tersebut sih yang kita tuh harus pertama tuh melihat, nggak boleh put one egg di satu keranjang. Jadi kita harus mendiversifikasi investasi kita. Jadi artinya pemirsa SWA dihimbau untuk diversifikasi aset ya di saat begini ya. Betul. Dan kemana aja ya kalau kemana ya? Maksudnya pemirsa SWA ini kan ada juga yang baru mulai investasi ya. Gara-gara emas naik, mereka ekspektasinya wah dapat cuan nih. Padahal kan emas tuh investasi jangka panjang ya. Sedangkan saham ya fluktuasinya tinggi gitu ya. Nah, sebelum kita bahas itu kita break dulu. Kita akan break sebentar ya. Pokoknya jangan kemana-mana nih. Hangout aja di Ngopi, ngobrolin investasi. Pernahkah kita menghitung berapa jam yang terbuang untuk menunggu? Itu kenapa kita butuh koneksi lebih. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Oh sayangku. Bisnet, beri koneksi lebih untuk lebih hidup. Sempurna. Oke pemirsa SWA, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin investasi. Tadi kita rehat sejenak, ngobrolin tentang ini ya Mas Rizky, tentang apa sih yang harus dilakukan investor, khususnya investor pemula ya, melihat harga emas, gimana dia merencanakan keuangan. Banyak kan teman-teman yang udah punya duit nih, udah kerja, wah gua jangan sampai ketinggalan momen. Tapi kan OJK udah bilang jangan fear of missing out kan, alias FOMO. Nah itu satu aspek berikutnya kan, kalau pemirsa SWA udah punya duit ya kan, mereka mau beli kan nggak bisa dicegah juga. Nah gimana alokasi dana pribadi untuk digunakan berinvestasi ya Mas Rizky dari aspek perencanaan keuangan? Oke, baik Mas Rizky. Jadi di perencanaan keuangan kita melihat tuh ada istilahnya tuh pembagian pos-pos nih. Jadi kalau bukan pos satpam kan? pos dana nih maksudnya. Iya, Oke. Jadi kalau orang punya penghasilan, let's say mereka sebulan dapat 10 juta gitu, Mas Vicky. Nah mereka kan sebenarnya pemahaman masyarakat Indonesia nih 10 juta ini adalah hal yang banyak gitu kan, mereka bisa habisin aja gitu kan. Nah, padahal di financial planning itu mengajarkan bahwa kalau kita punya uang 10 juta gitu dari pendapatan kita gitu, kita tuh bolehnya menghabiskan hanya tuh 50% untuk biaya hidup kita aja. Biaya hidup tuh makan, transportasi dan segala macam. Ya biar hari-hari lah. Nah 30%-nya tuh mungkin bisa kita sisihin tuh untuk kita uang buat kita beli skincare misalnya gitu, atau uang buat kita beli nonton tiket konser. Dan jangan lupa 20%-nya lagi tuh kita beliin tuh untuk mikirin masa depan kita gitu kan, investasi. Nah 20% aja sebenarnya yang minimal banget kita alokasikan untuk kita berinvestasi. Tadi ya mau berinvestasi di pasar saham, di emas, mau beli ori dan sebagainya, itu silakan gitu. Jadi 30
20. 20? Ya 50 30 20. 50, 30, 20 gitu ya? Iya. Oke. Nah, walaupun memang ada lagi tuh yang beberapa ini lagi ya. Kita kenal 40 30 20 10. Nah, itu kalau orang yang udah punya liabilities itu udah punya cicilan. Coba ceritain Mas Nah, kalau Rizky. punya cicilan itu Mas Vicky itu maksimum kita sebut debt service ratio kita tuh hanya 30%. Jadi 40 tuh biasa untuk kehidupan kita. Udah Sehari-hari lah ya. Hari-hari kita habis itu maksimal tuh 40, terus 30 tuh untuk ini kita ya bayar cicilan hutang dan segala macam. Kalau lowest to even better, kalau higher tuh danger gitu kan. Jadi kalau lebih kurang dari 30 tuh nggak apa-apa. Baik. Nah, 40, 30, 20. Nah, 20-nya itu tuh untuk kita berinvestasi. Baiknya itu tadi, kalau tadi orang ngomongin pemula gitu, dia baru kerja, gajinya 10 juta, dia belum punya cicilan hutang gitu kan, ya dia bisa mendiversifikasikannya 50 30 20. Tapi kalau dia udah punya cicilan dan segala macam, liabilities ya 40 30 20 10. Nah, tadi 20-nya untuk investasinya, masa depannya dia. Nah, 10-nya itu biasanya tuh orang kalau udah punya loans itu kan biasanya dia yang udah mature melihat masa depan, orang udah berkeluarga gitu kan masih biasanya, atau misalnya ya baru memulai karir juga gitu, mereka punya loan gitu, tapi kan biasanya mereka memenuhi hasrat buat yang konsumtif nih, bisa beli mobil dulu atau beli apa. Tapi kan kalau orang udah berkeluarga kan loannya kan biasanya untuk dia beli rumah atau dia menyicil beli tanah dan segala macam. Nah, itu tadi 30 ya maksimal, terus investasi 20. Nah, 10-nya ini biasanya untuk beli insurance juga gitu, atau beli insurance dan sisanya tuh untuk inilah ya, untuk kebaikan. Biasanya untuk dia bayar zakat, bayar apapun itu, sedekah dan itu. Nah, itu bisa di 10 tadi lah, sama dengan di porsinya buat beli insurance. Jadi perencanaan keuangan itu juga nggak hanya mengalokasikan dana untuk investasi dan lain-lainnya, tapi juga untuk ini ya, zakat atau hibah atau donasi dan sebagainya ya, untuk kebaikan lah intinya ya. Kebaikan. Oh, oke. Nah, tadi kan ada 2 skema ya, 40 30 20 10 ya? Yang 50 30 50 30 yang buat single, yang belum punya loan tadi. Terus sama 40 30 20 10. Untuk yang udah punya cicilan ya. Ya. Nah, sebenarnya kan instrumen investasi itu macam-macam ya, nggak hanya emas, saham, ada juga ori dan sebagainya ya. Tapi kan ini kita ngobrol begini karena ini yang lagi diperbincangkan gitu. Nah, sebenarnya sih dari perencanaan keuangan, apalagi sih skema yang ideal bagi teman-teman yang baru punya penghasilan terus pengen nambah aset atau diversifikasi aset lah. Aset itu maksudnya produk investasi gitu loh. Oke. Nah, ini kita lihat nih Mas Vicky. Jadi kalau orang bicara tentang investasi, kita harus tahu dulu risk profile-nya masing-masing. Oh, nah, risk gue harus tahu sendiri-sendiri nih ya. Nah, betul. Kalau anak-anak muda kan biasanya... Sorry, Mas Rizky, gue potong. Gue harus tahu diri sendiri, nanya sama kaca atau gimana nih? Biasanya gimana? Biasanya ini loh Mas Vicky, kita tuh pengen imbal hasilnya tinggi atau sedang atau rendah. Nah, ini mostly aja nih kebanyakan kan. Kalau orang udah berkeluarga, orang udah senior gitu ya, biasanya mereka tuh udah lebih moderate to low lah, risk profile yang rendah-rendah. Makanya kan orang tua biasanya tuh senang beli obligasi yang tetap lah ya, pendapatannya pasti tetap, risikonya agak kecil atau moderat gitu ya. Nah, biasanya anak-anak muda dia low high risk high return. Nah, makanya dia kan berinvestasi di saham misalnya atau cryptocurrency yang high risk high return lah. Nah, ada juga yang low sekali yang mungkin berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, di deposito ataupun emas juga salah satu risk yang rendah juga. Nah, itu kita lihat kita berada di risk profile mana nih, kita high risk high return, moderat atau low gitu. Oh, jadi dia harus tahu risikonya masing-masing sebelum dia beli gitu ya. Maksudnya gitu ya. Nah, kalau dia tahu nih ya, misalnya bisa diberikan tuh kecenderungan anak-anak muda itu kemana sih? High risk high return. Oh, nah kalau high risk return perencanaan keuangannya harus gimana dia? Nah, kalau high risk high return tentunya teman-teman harus punya literasi yang cukup gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat fenomenanya sekarang kan saham itu kan mengalami fluktuasi cenderung menurun gitu kan. Ini kalau kita lihat secara teknikal gitu kan. Kalau kita lihat secara fundamental, banyak juga saham-saham yang tadi masih stable gitu. Let's say
saham-saham yang FMCG, yang consumer goods, terus telekomunikasi, yang berbau digital, terus yang berbau mungkin perbankan, itu kan mereka cenderung stabil gitu. Nah ini baiknya kalau tadi pertanyaan Mas Vicky, pemula harus memulai dia terjun ke investasi, ya balik lagi nih, mereka pahami dulu produknya seperti apa, mereka harus tahu mereka pelajari gitu ya, literasi yang cukup, baru mereka memulai gitu. Memulainya nggak harus cukup dengan mempertaruhkan segala aset yang ada nih Mas. Itu tadi 20% aja. 20% aja ya. Sering nih bilang nih, kalau dulu kita nggak tahu ilmunya kan disebut gambling. Tapi kalau orang udah tahu ilmunya, berinvestasi sebenarnya orang itu membuat projection, proyeksi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih baik gitu kan. Kalau mereka tahu ilmunya, nggak ada yang menurut kami ya, maksudnya nggak ada yang berinvestasi itu di pasar saham itu yang bisa merugikan gitu ya. Kalaupun merugikan, itu biasanya kalau kita berinvestasi di saham blue chip gitu ya, LQ45, LQ10 gitu, ya mereka hanya cenderung fluktuasi turun, nanti once mereka bisa naik lagi karena mereka punya perusahaan-perusahaan tersebut punya fundamental yang kuat gitu ya. Jadi baiknya balik lagi nih, masyarakat anak muda ini nih, atau masyarakat umumnya, mereka harus punya literasi yang mumpuni, Om Vicky. Jangan sampai mereka literasinya rendah gitu kan, inklusinya ada gitu ya, tapi ada gap di situ nih. Nah ini kan masyarakat Indonesia kan pengennya dapatnya cuannya yang besar gitu kan, padahal dia nggak tahu nih resikonya seperti apa gitu. Kadang main coba-coba terus uangnya bukan dari uang yang ideal money gitu kan, kadang uang yang kebutuhan sehari-hari gitu. Nah ini yang berbahaya tuh Mas Vicky. Nah ini baiknya tadi ya, memang kita lihat bahwa antara literasi sama inklusi kan ada gap ya. Kemarin yang terakhir, data terakhir aku lihat kan ada sekitar literasi keuangan aja, orang Indonesia aja baru paham tuh tentang produk-produk banking. Kedua tuh produk insurance, ketiga produk dana pensiun, nah, keempat baru tuh produknya investasi saham dan segala macam. Ketiga tuh kelima barulah segala macam. Jadi hal tersebut kan kita lihat bahwa masyarakat Indonesia ini belum paham bener-bener nih ya tentang keuangan gitu ya. Padahal ya memang maksudnya berinvestasi itu kan nggak hanya di lembaga keuangan. Dulu kan orang tua kita kan bisa berinvestasi di tanah, di kos-kosan, kontrakan. Tapi kalau ngomongin lembaga keuangan nih, mereka nih banyak paham aja di produk-produk bank. Padahal produk-produk di non-bank tuh banyak sekali gitu di lembaga keuangan lainnya. Itu survei dari OJK terbaru ya, di pekan lalu baru dirilis ya, yang dari OJK ya. Itu emang selaras ya dengan dari pengamatannya Mas Rizky sama OJK ya. Nah, kalau memangnya demikian, untuk teman-teman yang baru memulai investasi, dia harus tahu produk dulu ya. Pelajari dari seluruh penjuru mata angin ya. Bisa googling, bisa riset, bisa tanya gitu ya. Kemudian baru setelah itu mematapkan diri untuk membeli produk investasi gitu ya Mas Rizky ya. Dengan alokasi 20% dari total penghasilan ya, kalau dia penghasilannya. Setidaknya mereka paham dulu. Mereka nih needs-nya apa gitu. Nah, disesuaikan dengan produknya di keuangan. Jadi kan kadang orang itu kan melihat untuk berpemula ya maksudnya kan ada sentimen negatif terhadap beberapa produk lembaga keuangan tersebut gitu ya. Padahal mungkin produknya yang nggak cocok sama si orang tersebut. Mungkin let's say kita sebut produk dana pensiun ini kan nggak cocok buat anak muda misalnya, karena mungkin tujuannya nggak cocok, atau insurance gitu kan. Mungkin insurannya nggak seperti yang dia butuhkan. Nah itu yang menyebabkan kayaknya itu anti sama produk itu. Padahal produk-produk tersebut adalah memudahkan atau even bisa mentransfer resiko gitu kan. Kalau insurance dan sebagainya atau dana pensiun kan sebenarnya kan adalah dana yang kita tabung atau kita investasikan kan untuk kesejahteraan kita di masa depan gitu. Tapi orang Indonesia ini banyak tidak memahami hal tersebut gitu kan. Jadi balik lagi tuh masih banyak obrolan itu bisa jadi sandwich generation nanti anak itu segala macam. Orang tua ketika pensiun ya mereka pensiun aja gitu kan, nggak memikirkan ke depannya after pensiun gitu kan. Nah itu yang mulai sekarang tuh anak muda tuh harus memikirkan, karena memang fase kehidupan itu kan masih, kalau kita lihat kan 0 sampai 25 mereka belajar, 25 sampai 55 atau 60 lah mereka fase mengumpulkan aset. Nah 60 sampai selesai kan mereka harus declining tuh, mereka pensiun dan segala macam. Nah, jangan sampai mereka lupa tuh ketika mereka lagi masa produktif mereka
tidak mengumpulkan itu tadi ya, untuk dana hari tuanya, untuk dia sakit, untuk dia mencapai goalsnya, tujuannya dan segala macam. Walaupun kita ketahui masyarakat ini bermacam-macam kan, Om Vicky kan. Ada yang bekerja sebagai employee, self-employee, terus ada yang sebagai entrepreneur gitu kan, ada yang menjadi investor dan segala macam. Apapun ininya apa namanya, mereka pilihannya gitu ya, mereka harus mulai merencanakan goalsnya tuh di mana gitu ya. Nah, memang literasi keuangan atau ilmu tentang perencanaan keuangan ini memang didapatkan nih biasanya orang-orang yang biasanya Om Vicky ini udah lebih kondisi ekonominya nih udah middle to up gitu ya. Nah, Mapan lah ya. mapan Bisa gitu kan. setengah sultan yang jadi sultan gitu ya, kurang lebih gitu ya. Karena banyak juga orang yang bilang kan bahwa Om Vicky lucu nih, Mas Rizky gimana sih saya mau berinvestasi atau mengumpulkan uang, yang mau diinvestasinya nggak ada gitu kan. Nah, balik lagi tuh anak-anak muda, jangan sampai lupa investasi itu emang penting ke lembaga keuangan, beli saham, beli apa, mereka belajar untuk mulai berinvestasi, tapi ada yang lupa tuh kadang Om Vicky, mereka belum berinvestasi ke value dirinya juga gitu untuk menciptakan pundi-pundi pendapatan tersebut. Gimana maksudnya value itu, Mas Rizky? Value-nya gini, Mas Vicky, misalnya orang baru lulus sarjana nih, satu gitu kan, mereka bekerja gitu kan, mereka bekerja mulai karir gitu kan, kok mereka merasa bahwa mereka udah berinvestasi tadi 20% tadi, let's say 2 juta, kok nggak tumbuh-tumbuh ya, tumbuhnya kecil gitu kan. Nah, mereka berarti kan mereka harus memperbaiki karirnya, memperbaiki value di dirinya gitu untuk bisa mungkin mendapatkan pendapatan yang lebih lagi nih, atau mereka punya passive income lainnya gitu kan, yang mereka bisa menambah nih, yang automatically investasinya makin tinggi gitu kan, Mas Vicky gitu kan. Jadi hal tersebut lah kadang anak-anak muda suka lupa gitu ya. Mereka berinvestasi tapi kadang value dirinya untuk membangun, untuk mendapatkan pendapatan yang lagi mereka bangun gitu. Misalnya anak muda bisa nambah skill kursus desain grafis, kursus gitar atau apa, jadi pengajar apapun lah ya gitu yang dia diminati ya, kursus beli kita supaya jadi instruktur atau bisa ngeband, bisa jadi home band di kafe, dapat tambahan kurang lebih gitu ya, apapun lah gitu ya, kasih income ya, apapun profesinya tambah skill gitu maksudnya ya Mas Rizky. Ataupun skill yang saat ini mereka telusuri lagi, misalnya let's say teman-teman lulusan dokter nih, dokter umum gitu kan Om Vicky. Nah, mereka kan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih lagi, mereka harus ambil spesialis gitu kan. Oke. Dapat yang spesialis kan beda nih kan, biaya. Sebagai dokter umum mendapatkan ini ya, kalau orang datang tuh mereka bayar gitu kan. Dokter umum dengan dokter spesialis kan beda. Beda ya. Nah, hal tersebut lah yang mereka kan berarti kan meningkatkan value dirinya gitu, dokter spesialis. Nah, dokter spesialis nggak cukup lagi, mereka jadi dokter sub spesialis lagi kan, menjadi otomatis value dirinya makin lebih tinggi dan bayarannya semakin mahal. Nah, bayarannya semakin mahal, otomatis mereka bisa berinvestasi lebih lagi. Iya gitu. sih ya. Pemirsa sesuatu kan, selain tahu risiko, mengenal diri sendiri ya tentang tujuan investasi, pahami produknya, terus dialokasikan sekitar 20% dari penghasilan untuk beli produk investasi, baik itu emas, saham, atau ori atau apapun. Jangan lupa untuk meningkatkan value atau skill ya, biar dapat cuan tambahan gitu loh. Ya mudah-mudahan pemirsa SWA bisa seperti demikian ya. Terus mereka juga bisa menjaga risiko ya, Mas Rizky ya, dari aspek perencanaan keuangannya. Nah, Mas Rizky, dari obrolan kita setengah jam ini, apa kesimpulan yang bisa disampaikan di closing statement ini, Mas Rizky? Jadi kesimpulannya Mas Vicky, kita nih harus bisa melihat ini ya, dinamika yang ada di masyarakat sekarang ini ya. Jadi kalau kita mau beli solusi atau produk gitu ya, jadi kita harus juga bisa melihat juga nih, instrumen ini baik atau buruk buat kita, risikonya seperti apa, terus kondisi ekonomi saat ini itu seperti apa gitu ya, entah itu global atau domestik gitu ya. Kita harus pelajari tersebut. Jadi pentingnya lagi, balik lagi tuh literasi keuangan gitu. Membaca itu adalah satu hal yang penting gitu ya. Atau kita memahami produk itu adalah satu hal yang penting. Jangan sampai kita terjebak membeli atau berinvestasi ataupun apapun itu gitu ya, dan kita tidak memahami
hal tersebut gitu. Nah itu yang menyebabkan tuh biasanya yang disebut sebagai gambling atau judi karena nggak punya ilmunya gitu. Tapi kalau kita punya ilmunya gitu, kita punya literasinya, itu berarti kita adalah membuat proyeksi proyeksi untuk mendapatkan goals kita, tujuan kita. Jadi balik lagi mungkin closing statement dari saya gitu ya. Kita tuh harus membaca lagi ya, literasi kita harus kita tingkatkan lagi untuk kita bisa berinvestasi lebih baik lagi. Oke, jadi pemirsa SWA, tingkatkan literasi biar asetmu makin lovely. Woy, kurang lebih gitu ya. Dan ya kita saling belajar ya. Saya juga meningkatkan literasi, juga pembaca dan pemirsa SWA juga harus meningkatkan literasi karena belajar nggak ada matinya. Baik, dengan demikian saya Fikri Rahman, host dari Ngopi ini, mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizky atas tips dan triknya. Tadi udah dikasih tahu ya skema-skemanya. Dan pemirsa SWA, kita akan berjumpa di tema berikutnya di Ngopi pada masa yang mendatang. Bye-bye. Jadi gitu. Oke, makasih Om Vicky dan Mas Rizky atas insight-nya. Ini ayam emas ya? Bisa kali ya? Sekolahin segini kali ya? Jangan lupa like, comment, and share semua video-video di YouTube SWA ya. Dan saksikan edisi Ngopi berikutnya. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi swa.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.